Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan dengan NIM 2030511037 akan menjelaskan proyek materi pertemuan 7. Langsung saja. Yang pertama, kita sebelumnya sudah mendownload prototipenya. Kita impor dengan klik aset, import package, lalu custom package. Setelah itu pilih aset yang sudah di-download dengan ekstensi unit package, kemudian klik open. Kemudian akan muncul pop-up tampilan seperti di bawah ini. Klik import karena kita sudah mengimportnya dan sudah mengklik folder aset dan folder scan, dan double klik prototype 3, dan jadinya sudah terlihat seperti ini. Scan dengan judul sampel scan. Dihapus tanpa di save project. Pada hierarki, klik background, kemudian perhatikan inspektor bagian sprite render. Selanjutnya klik lingkaran setelah tulisan background nature. Kemudian pilih background yang akan kalian inginkan. Selanjutnya yaitu untuk pilih dan atur karakter pemain. Pertama-tama pilih karakter yang diinginkan pada folder aset, lalu cross library dan lalu karakter. Nah, selanjutnya ganti nama karakter menjadi player pada bagian inspektor. Lanjut, ubah posisi dan rotasi objek tersebut pada inspektor seperti berikut ini. Kemudian kita tambahkan rigid body dan box collider pada objek player dengan cara klik komponen pada hierarki, lalu ketik rigid body dan klik seperti ini. Kita juga klik add komponen lagi, lalu ketik box collider dengan klik seperti ini juga. Kemudian atur box collider dengan cara klik edit collider sampai menutupi objek player. Selanjutnya buat folder script. Di dalam folder aset dengan cara klik kanan pada folder aset, lalu kita create dan pilih folder. Selanjutnya buat file sysap, baru di folder script dengan cara klik kanan di dalam folder script, lalu create, lalu sysap script dan beri nama filenya player controller CS seperti ini. Lalu tambahkan script player controller CS pada objek player dengan cara drag and drop script tersebut pada inspektor. Nah, sekarang kita buat pemain melompat dari awal. Dengan cara pertama yaitu pada program player controller CS yang kita buat sebelumnya pada script, kita akan mengubah isinya. Yang pertama kita tambahkan private rigid body, player RB seperti ini. Lalu kita tambahkan pada void start player RB sama dengan get komponen rigid body.
Nah, di bawahnya kita tulis, kita klik player RB add force vector 3 up. Nah, selanjutnya kita save program player controller CS, kemudian lihat hasilnya dengan cara klik tombol ini. Pada Unity, kemudian player akan loncat dan kembali ke posisi semula karena efek gravitasi pada rigid body. Lalu selanjutnya kita akan membuat pemain melompat saat kita memencet tombol space pada keyboard. Caranya yaitu kita hapus player RB add force vector 3 up 1000 pada void start, dan pada point update kita tambahkan if input get key down key code space player RB add force vector up. Nah, selanjutnya jika kita run projectnya, maka hasilnya akan seperti ini. Player akan loncat jika kita menekan space pada keyboard. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan dengan NIM 2030511037 akan menjelaskan proyek materi pertemuan 7. Langsung saja. Yang pertama, kita sebelumnya sudah mendownload prototipenya. Kita import dengan klik aset, import package, lalu custom package. Setelah itu pilih aset yang sudah di-download dengan ekstensi unit package. Kemudian klik open. Kemudian akan muncul pop-up tampilan seperti di bawah ini. Klik import karena kita sudah mengimportnya dan sudah mengklik folder aset dan folder scan. Dan double klik prototype 3. Dan jadinya sudah terlihat seperti ini. Scan dengan judul sampel scan. Perkenalkan, nama saya Leonsi Rahma dengan NIM 2030511085. Di sini saya akan melanjutkan teman saya. Yang pertama yaitu akan menjelaskan menyesuaikan gaya lompat dan gravitasi. Pertama, kita ke program player controller terlebih dahulu. Kita menambahkan public float jump force di koma public float gravity modifier titik koma. Lalu kita tambahkan juga pada point startnya package PHY pitch dot gravity bintang sama dengan gravity modifier, lalu di koma lagi. Nah, kita save terlebih dahulu.
Dan pada void update 10 ini kita ubah menjadi jump force. Nah, lalu kita save terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke Unity-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, pada inspektor player akan muncul jump force dan gravity modifier. Nah, lalu kita ubah jump force-nya menjadi 10, gravity modifier-nya menjadi 1. Kita sekarang ke yang kedua, yaitu kita akan mencegah pemain dari double jumping. Kita ke player controller lagi, tambahkan public ball is on ground sama dengan true titik koma. Public ball is on ground true titik koma. Nah, setelah ini kita ke void update. Setelah kata kode space kita tambahkan is on ground. Nah, sudah seperti ini. Dan tambahkan di bawahnya setelah force mode input ini kita tambahkan is ground on ground sama dengan true di koma. Lalu kita save, kita kembali lagi ke Unity-nya. Nah, kita kembali ke Unity-nya, kita lihat di kolom inspektor player. Nah, sudah ada is on ground. Nah, sekarang akan buat rintangan dan dapat dipindahkan ke kiri. Pertama, pilih obstacle terlebih dahulu. Sudah ditambahkan. Tambahkan rigid body dan box collider. Nah, sudah. Lalu atur box collidernya. Atur collider dengan cara klik box collidernya.
Nah, lalu kita kembali ke project view, kita ke folder aset. Nah, folder aset, membuat folder baru, create folder dengan nama prepebs. Lalu kita drag and drop object obstacle di hierarki ke dalam folder prepebs. Kemudian kita ke prepebs terlebih dahulu. Nah, kita drag and drop, lalu ketik original prepebs. Lalu buat sysap baru di dalam folder script. Create seperti yang tadi, sysap script. Beri nama move left.cs. Move left.cs. Tambahkan script move left.cs pada objek obstacle yang tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita drag and drop script pada inspektor obstacle. Nah, sudah. Lalu pada inspektor objek obstacle, klik overrides. Apply all agar objek yang ada pada folder ikut terupdate. Selanjutnya pada inspektor objek obstacle, pada program movelab.cs ini kita buka terlebih dahulu. Nah, pada program player movelab.cs ini kita tambahkan private float speed sama dengan 20. Lalu kita tambahkan di void update transform translate vector.left time delta time speed. Nah, kita save. Lalu kita kembali ke Unity-nya. Lalu kita coba run. Jika kita run, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, obstacle akan berjalan ke sebelah kiri seperti tadi. Kita ke background. Lalu kita tambahkan script movelab ini ke dalam inspektor background. Kita drag and drop seperti ini. Jika kita run lagi, background akan berjalan ke sebelah kiri seakan-akan player berjalan. Perkenalkan, saya David Fahmi Sidik dengan NIM 20305111041 akan menjelaskan tentang membuat spawn manager. Yang pertama, klik kanan pada hierarki, lalu create empty, lalu beri nama spawn manager. Lalu buat script sysap baru di dalam folder script dengan cara klik kanan di dalam folder script, kemudian create sysap script, lalu diberi nama filenya dengan spawn manager .cs.
Selanjutnya tambahkan script spawnmanager.cs pada objek dengan cara drag and drop script tersebut pada inspektor. Pada program spawnmanager.cs ini ubah isi program menjadi public game object obstacle prefab. Kemudian private vector tree spawn post sama dengan new vector 325,0,0. Kemudian void star lalu instantiate obstacle prefab spawn post obstacle prefab, kemudian transform the rotation. Lalu drag and drop objek obstacle yang ada di dalam folder prefab ke dalam obstacle prefab. Jika kita run projectnya, maka hasilnya akan seperti ini. Obstacle akan bertambah menjadi 2 objek. Kita hapus objek obstacle yang ada di hierarki. Pada program spawnmanager.cs ini ubah isi program menjadi private float start delay sama dengan 2. Kemudian private float repeat rate sama dengan 2. Kemudian void star invoke repeating spawn obstacle start delay sama repeat rate. Kemudian void star spawn obstacle instance let obstacle prefab spawn post obstacle prefab maksudnya. Kemudian transform rotation. Jika kita run projectnya, maka hasilnya akan seperti ini. Obstacle akan muncul dengan waktu yang disetting pada fungsi invoke repeating. Perkenalkan, saya David Fahmi Sidik dengan NIM 20305111041. Akan menjelaskan tentang membuat spawn manager. Yang pertama, klik kanan pada hierarki, lalu create empty, lalu beri nama spawn manager. Lalu buat script cshape baru di dalam folder script dengan cara klik kanan di dalam folder script, kemudian create cshape script, lalu diberi nama filenya dengan spawn manager .cs. Selanjutnya tambahkan script spawnmanager.cs pada objek
dengan cara drag and drop.